Selamat ketemu lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama kita merenungkan tentang mengasihi Tuhan. Kita seringkali kalau ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, ya saya mengasihi Tuhan. Ya, apalagi hamba Tuhan, pengerja, aktivis, majelis. Kalau ditanya apakah kamu mengasihi Tuhan, ya tentu saja saya mengasihi Tuhan. Tapi dalam kenyataannya apakah benar kita mengasihi Tuhan? Atau kita lebih mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi Tuhan? Ini penting untuk kita renungkan, untuk kita simpan dalam hati tentang mencintai Tuhan. Kalau sepasang suami istri saling mencintai, mungkin nggak dia cerai? Kan sudah janji di depan altar misalnya bahwa hanya kematian yang memisahkan kita. Tapi kenyataannya seringkali di tengah-tengah jalan udah punya anak 4-5, udah sukses, malah cerai. Ini yang ada di antara kita ya, faktanya. Nah, bagaimana apalagi terhadap Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan aja itu seringkali tidak bisa ditaati. Kasihnya palsu. Ya. Saya kagum sekali pada suatu hari saya lagi jalan-jalan sama istri saya di Cipanas, di villa Cipanas Village. Saya lagi olahraga, ketemu sepasang kakek dan nenek yang sudah tua, ya. Nah, terus saya ucapkan selamat pagi Pak gitu. Dia selamat pagi gitu. Habis gitu dia balik jalan ketemu lagi sama saya gitu. Terus saya tanya, tinggal di sini? Iya katanya. Udah berapa lama? Saya sudah 5 tahun di sini. Berdua aja? Iya katanya. Dia tuntunin istrinya. Istrinya rambutnya udah putih, ya. Suaminya juga putih rambutnya. Terus dituntun pelan-pelan. Waduh, saya bilang sama istri saya, kita bisa nggak kayak gitu ya? Gitu ya. Terus saya tanya lagi, nggak kesepian ya? Ya udah biasa sih katanya. Saya di sini menemani istri saya karena istri saya sakit, jantungnya lemah. Jadi kalau di kota dia sering kaget-kaget, ada teriakan-teriakan atau ada motor kenceng-kenceng suaranya atau mobil brang-brung atau ada orang teriak, dia kaget. Jadi dia sakit. Karena itu saya terpaksa temenin istri saya. Padahal si kakek ini udah tua juga, tapi dia tuntunin istrinya. Indah sekali. Nah, kalau dia saja yang manusia ya, tapi sayangnya dia Buddha ya. Saya tanya agamanya apa? Buddha. Buddha memang diajarkan berbuat baik. Nah, sayangnya kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, apakah kita bisa demikian? Bisa kayak dia? Bisa mengasihi istri dengan sepenuh hati? Belum tentu ya. Banyak orang-orang Kristen yang malah cerai. Nah, apalagi kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan kita bagaimana mencintai Tuhan?
Seringkali kita datang ke gereja tiap minggu, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita bernyanyi. Itu sepertinya mencintai Tuhan. Rajin ke gereja, ya, rajin ibadah, rajin dalam kegiatan-kegiatan, sepertinya mencintai Tuhan. Tapi begitu ada pencobaan, kita kecewa, kita mundur, kita nggak ke gereja lagi. Kita bilang Tuhan jahat. Lantas kalau kita ke gereja, ngapain kita ke gereja? Apakah kita cuma mau hura-hura dengar khotbah yang lucu, atau kita dengar lagu-lagu yang hits yang merangsang nafsu, ya, merangsang emosi, atau kita benar-benar mencari Tuhan dan menyembah Tuhan? Bagaimana menyembah Tuhan? Kalau kita menyembah, artinya seorang yang disembah itu seorang yang sangat mulia, yang patut dihormati, yang terhormat, ya. Itu orang. Contohnya kita kalau ngadep ke menteri, ke gubernur, atau ke presiden terlebih-lebih, berani nggak kita pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans, lantas pakai sandal jepit? Nggak berani. Tapi ke gereja ada yang pakai t-shirt aja, ya, pakai baju seenaknya aja, pakai kaos aja. Saya bukan mengatakan tidak boleh. Tapi kalau benar-benar kita nggak punya duit, benar-benar miskin, sampai nggak mampu pakai baju bagus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mampu, kita bisa beli yang rapi, bisa gosok, kenapa kita sembarangan menghadap Tuhan? Karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu raja atas segala raja, Tuhan itu pencipta alam semesta. Terlebih lagi dia saking mengasihi kita, dia adalah Bapa kita yang di surga. Apakah pantas kalau kita kurang ajar kepada Tuhan? Nah ini, ya. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, bukan cuma melayani, tapi dari hati yang terdalam, benar-benar kita ingin memuji, mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma dengan formalitas, tapi dengan perbuatan. Makanya Tuhan mengatakan yang terbesar adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar dari semua adalah kasih. Mengasihi Tuhan itu harus diwujudkan dengan tingkah laku dan perilakuan kita waktu kita menyembah Tuhan, menghadap Tuhan. Ya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa klik subscribe, share. Supaya makin hari sedikit demi sedikit kita makin mengerti bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana makin dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan terus dipermuliakan. Sampai ketemu lagi di kemudian hari dan di renungan berikutnya.